Apakah aman untuk re-upload video di Facebook tanpa menampilkan wajah sama sekali? Tentunya masih aman-aman aja selagi kalian mengikuti poin-poin yang akan saya jelaskan di video ini. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan kasih ide konten untuk Reels Facebook Pro yang aman dari pelanggaran re-upload video. Ya meskipun kita akan re-upload video dari video orang lain. Sebetulnya di sini kita bukan membuat re-upload video gitu ya, namun kita akan buat video reaction yang mana kita akan kasih komentar pada video yang ingin kita re-upload. Dan kalau kalian tahu bahwa konten reaction ini lagi rame banget terutama di Facebook Pro. Jadi peluang bagi kalian yang ingin membuat konten seperti ini, atau misalkan kalian yang lagi ngejar jam tayang atau view yang lagi turun gitu ya. Jadi kalian bisa coba ide konten ini. Nah, tapi di sini ada beberapa poin yang harus kalian perhatikan, terutama yang ingin membuat konten re-upload atau reaction video. Nah, yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah full editing. Biar kontennya fresh dan biar nggak kelihatan asal re-upload, jadi kalian bisa edit sedemikian rupa dengan kreativitas kalian. Supaya nanti pas kita upload, sistem membaca video yang kita upload itu adalah video original. Nah, kenapa? Karena sudah diedit sedemikian rupa sehingga beda dengan video aslinya. Nah, dalam editing kalian bisa memberikan narasi, efek, stiker, atau potongan-potongan video lainnya. Nah, dengan cara ini konten kalian bisa lebih menarik dan aman dari pelanggaran. Nah, yang kedua, durasi video yang kalian buat harus kurang dari 1 menit supaya lebih aman gitu ya. Yang ketiga, pilih musik no copyright agar tidak terkena hak cipta dan bebas tidak terkena copyright gitu ya. Nah, kalau kalian masih bingung gimana cara untuk mempraktekkan dari poin-poin yang saya jelaskan barusan, tenang aja, di video kali ini aku bakalan buat tutorial dari mulai step by stepnya. Namun di sini alangkah baiknya teman-teman like, komen, dan subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi mengenai video-video terbaru dari channel ini. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita langsung saja ke tutorialnya. Oke teman-teman, di sini langkah pertama kita akan mencari footage videonya gitu ya. Dan untuk mencari bahan videonya, di sini tentunya kita membutuhkan sebuah aplikasi, yang mana aplikasi ini kita akan gunakan aplikasi RedNote. Nah teman-teman, kalau misalkan belum punya aplikasinya, jadi teman-teman silakan buka Google Play Store dan teman-teman tinggal ketikkan aja RedNote. Nah di sini bakalan muncul logo aplikasi warna merah. Nah teman-teman tinggal download aja. Nah ini aplikasi yang akan kita gunakan untuk mencari footage videonya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa aplikasi RedNote ini adalah aplikasi semacam TikTok gitu ya. Cuman ini adalah TikTok yang versi Cinanya ya. Dan di sini akan kita kasih editing supaya nantinya video yang kita upload ke Facebook itu bisa aman gitu ya, dan tidak terkena pelanggaran. Oke, selanjutnya di sini setelah kita mendownload sebuah aplikasi RedNote gitu ya, sebelum kita buka di sini kita masuk dulu ke Google Translate gitu ya. Jadi teman-teman tinggal ketikkan aja Google Translate atau teman-teman tinggal ketikkan translate bahasa Inggris gitu ya. Nah, di sini teman-teman kita akan cari dulu topik yang ingin kita cari. Misalkan di sini saya cari kucing lucu gitu ya, kucing lucu seperti ini. Nah, terus pada bagian bahasa Inggrisnya kita klik dan kita akan rubah yaitu ke bahasa Cina. Nah, jadi nanti tulisannya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita tinggal copy aja teman-teman. Nah, setelah di copy, sekarang kita masuk ke aplikasi RedNote-nya. Nah, selanjutnya di sini silakan teman-teman buka aplikasi RedNote-nya gitu ya, dan di sini teman-teman silakan login terlebih dahulu. Untuk loginnya seperti halnya kalian login di TikTok gitu ya, dan itu bisa menggunakan akun Google kalian. Oke, nah di sini setelah kalian diarahkan ke tampilan beranda di aplikasi RedNote, nah teman-teman tinggal masuk ke kolom pencarian yang ada di pojok kanan atas. Lalu di kolom pencarian ini teman-teman silakan tinggal tempel aja dari tulisan yang sudah kita buat tadi, yaitu kucing lucu. Nah, di sini kalau sudah teman-teman tinggal pilih tulisan yang ada di pojok kanan atas.
Nah, lalu di sini bakalan muncul rekomendasi-rekomendasi kucing lucu gitu ya. Dan di sini teman-teman untuk mencarinya itu teman-teman sebetulnya bebas gitu ya, topik apa yang ingin teman-teman cari. Nah, nanti bakalan muncul gitu ya. Dan di sini bisa kita gunakan, misalkan di sini kita akan cari video kucing lucu gitu ya. Kita bisa cari-cari dulu. Oke, nah misalkan di sini saya pakai yang ini teman-teman, kita lihat dulu. Nah, misalkan saya download yang ini gitu ya teman-teman. Dan di sini untuk cara downloadnya teman-teman tinggal pilih aja yang bagian bagikan atau tanda panah gitu ya. Terus teman-teman tinggal scroll aja. Dan di sini teman-teman tinggal pilih yang bagian ini teman-teman. Jadi salin tautan gitu ya. Nah, seperti ini kita scroll, kita pilih salin tautan. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita buka Google. Oke, nah di sini setelah teman-teman masuk ke Google gitu ya, teman-teman tinggal ketikkan aja di kolom pencarian yaitu Ridnote Chinese Video Downloader. Nah, di sini muncul beberapa rekomendasi yang bisa kita coba untuk mendownload video. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang ini teman-teman. Jadi suinla.com gitu ya. Nah, yang ini teman-teman tinggal klik aja. Terus di sini teman-teman tinggal pastekan link yang sudah kita tadi copy gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita pilih parse. Nah, di sini kita tinggal menunggu prosesnya dan di sini kita pilih yang download the video gitu ya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman pilih yang strip 3 di pojok kanan bawah. Nah, terus teman-teman pilih download gitu ya. Nah, di sini teman-teman pilih download lagi. Nah, setelah itu ini bakalan otomatis masuk ke galeri gitu ya teman-teman. Oke, nah setelah ini kita masuk ke tahap editing. Dan di sini untuk tahap editingnya kita akan menggunakan aplikasi CapCut. Tapi sepertinya kayak ada yang kurang kalau tidak menggunakan versi CapCut Pro. Karena ketika menggunakan versi Pro, maka kita bisa menggunakan semua fitur-fitur yang keren-kerennya. Jika kalian ingin membeli CapCut Pro, silakan hubungi ke nomor ini. Dan untuk harganya hanya 75.000 aja, dan itu bisa dipakai sepuasnya tanpa ada batas waktu. Oke teman-teman, di sini kita buka aplikasi CapCut-nya dan kita masukkan footage video yang sudah kita download tadi gitu ya. Dan sekarang di sini untuk tahap pertama, untuk editingnya di sini kita klik pada bagian video atau di sini kita akan ubah terlebih dahulu yaitu pada bagian rasio aspeknya gitu ya. Nah, ini untuk ukurannya kita kasih 9:16. Nah, yang ini kalau sudah kita tinggal checklist aja. Oke, dan selanjutnya di sini teman-teman pilih background atau latar belakang gitu ya. Di sini kita pilih latar belakang dan di sini kita pilih kabur. Nah, seperti ini. Terus di sini kita pilih mau yang pertama atau yang kedua gitu ya. Kalau yang kedua itu lebih ngeblur, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa checklist kalau sudah. Lalu teman-teman tinggal cubit aja pada bagian video pertama gitu ya. Terus ini kekecilan. Nah, kurang lebih seperti ini aja, teman-teman. Oke, dan selanjutnya di sini akan kita kasih efek pada bagian videonya. Yang pertama di sini kita klik pada bagian video dan kita kasih efek. Terus di sini kita pilih efek video. Oke, di kolom pencariannya teman-teman tinggal ketikkan aja frame gitu ya. Nah, di sini kita tinggal tunggu aja dan nanti bakalan muncul frame yang bisa kita gunakan. Oke, dan di sini kita scroll aja ke bawah. Di sini banyak banget teman-teman frame yang bisa kita gunakan gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini saya pakai yang ini aja, teman-teman. Nah, kalau sudah kita tinggal kembali aja atau kita checklist. Nah, di sini untuk framenya sudah ada gitu ya, dan di sini kita panjangkan aja teman-teman sampai ke video akhir gitu ya teman-teman. Oke, dan selanjutnya di sini kita akan kasih lagi efek yaitu sebagai efek tubuh gitu ya teman-teman. Nah, di sini misalkan kita pilih yang ini. Di sini kita bisa tes gitu ya teman-teman untuk kecocokan videonya. Jadi kita nggak langsung main pakai aja. Di sini kita tinggal cek-cek aja teman-teman dan sesuaikan. Nah, di sini saya pakai efek yang ini aja teman-teman. Dan di sini kita bisa panjangkan atau hanya segini aja gitu ya.
Nah, misalkan saya segini aja. Oke, dan di sini kita akan kasih background. Jadi caranya teman-teman klik audio, terus teman-teman pilih suara, dan di sini kita tinggal cari aja misalkan efek kucing berantem misalkan ya, suara kucing berantem misalkan. Yang ini aja teman-teman. Nah, di sini muncul beberapa rekomendasi gitu ya. Nah, di sini kita bisa cek satu persatu. Nah, yang ini misalkan. Terus di sini kita bisa kasih sebuah narasi gitu ya teman-teman, dan untuk cara memberikan narasinya, jadi di sini kita akan gunakan yaitu pertama kita masuk dulu ke teks, dan di sini kita pilih teks ke audio gitu ya. Dan di sini teman-teman untuk komentar pada bagian videonya atau narasinya, teman-teman bisa tuliskan misalkan apa isi dari video yang ingin teman-teman buat itu. Nah, jadi saya membuat narasinya seperti ini teman-teman, dan ini akan kita buat yaitu untuk narasinya gitu ya. Nah, di sini saya buat seperti ini sesuai dengan isi video. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan isi video teman-teman gitu ya. Nah, kalau sudah di sini kita pilih selesai aja teman-teman, dan selanjutnya di sini kita bisa menggunakan suara Adam, suara Karlin dan lain sebagainya. Jadi di sini banyak banget efek-efek suara yang bisa kita gunakan. Nah, di sini teman-teman silakan cek aja satu persatu yang bisa teman-teman gunakan gitu ya. Dan kalau sudah di sini teman-teman tinggal pilih berikutnya aja teman-teman. Lalu di sini teman-teman pilih pisah secara otomatis. Nah, di sini kita tinggal tunggu aja sampai prosesnya 100%. Oke, dan di sini sudah beres teman-teman, dan kurang lebih seperti ini gitu ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan tambahkan gaya teman-teman. Oke, dan di sini kita bisa gunakan template-template bawaan dari CapCut, dan di sini banyak banget gitu ya. Cuman ini ada yang berbayar dan ada yang gratisan. Namun saya tuh lebih tertarik sama yang berbayar gitu ya teman-teman, yang pro ini jadi lebih bagus. Nah, di sini kalau teman-teman ingin menggunakan yang gratisan, teman-teman di sini bisa menyesuaikan aja gitu ya. Nah, kalau sudah di sini teman-teman tinggal checklist aja, dan selanjutnya di sini kita akan kasih stiker gitu ya. Jadi di sini teman-teman untuk caranya teman-teman bisa pilih scroll, terus teman-teman pilih stiker gitu ya. Misalkan di sini kita pilih yang di sini kita pilih yang tanda panah ini teman-teman. Nah, misalkan kita posisikan aja di sini. Coba. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah sampai sini aja kali ya. Nah, terus di sini kita kasih lagi stiker gitu ya teman-teman. Sebetulnya di sini teman-teman silakan buat sekreatif mungkin gitu ya. Di sini kita kasih lagi stiker tanda tanya misalkan ya. Di sini kita tinggal ketikkan aja tanda tanya. Tanda tanya seperti ini, dan di sini bakalan muncul rekomendasi. Nah, saya pilih yang ini aja teman-teman. Saya pilih yang ini aja. Oke, kalau sudah di sini kita pilih kembali dulu. Kalau sudah kita tinggal checklist, dan di sini untuk tanda tanyanya bisa kita posisikan misalkan di bagian sini aja teman-teman, kita panjangkan di bagian sini aja. Nah, terus di sini kita taruh di sebelah sini aja teman-teman, dan kita perkecil seperti ini gitu ya. Nah, dan di sini untuk audio yang ini kita bisa volumenya bisa kita naikkan. Ini bisa kita naikkan, terus untuk volume yang ini teman-teman bisa kita turunkan. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, di sini saya rasa udah cukup gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa ini kurang, ya teman-teman tinggal modifikasi lagi, atau teman-teman edit sedemikian rupa, dan edit menurut kreatif teman-teman gitu ya. Dan di sini kurang lebih hasilnya seperti ini. Hahaha, lihat kucing ini lucu banget saat ketakutan dikejar-kejar tikus. Kok bisa ya? Padahal harusnya sebaliknya, kucing yang mengejar tikus. Apa mungkin tikusnya kegedean?
Oke teman-teman, di sini saya rasa udah beres dan teman-teman tinggal mengekspornya gitu ya. Dan ingat untuk mengekspornya teman-teman kasih di resolusi 1080 gitu ya. Kalau sudah teman-teman tinggal klik ekspor. Nah oke, mungkin itu saja dalam pembahasan video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan teman-teman tinggal tulis aja di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya, link saya sertakan di deskripsi video ini.